Halo, selamat siang semua mitra Media Timor. Senang sekali pada kesempatan hari ini kami bisa bertemu dengan dua sosok yang luar biasa. Bapak Ketua Tim untuk Paslon nomor 1 di Kabupaten Yalimo terkait dengan proses politik, kemudian sekarang ada di Mahkamah Konstitusi terbaru gitu ya, terkait dengan proses yang sementara berjalan di MK. Bisa dikasih update terbaru gitu ya. Nanti mungkin Pak Alo bisa dari segi perannya itu bisa juga sama. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Media Timur. Salam hormat sekali. Terima kasih. Kita sesama Indonesia Timur harus sangat rasa senang karena Media Timur ini terus mengupdate informasi yang harus akurat dan transparan dan terbuka untuk masyarakat dan dibuka publik. Pertama, terima kasih banyak pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlindungan rahmatnya saya relat kembali saya sebagai ketua tim ELO. Ketua tim ELO itu tim penghubung. Dan ketua timnya Paslon nomor 1. Ya, ada juga Paslon nomor 1 dalam hal kandidat Erjon. Kemudian nama saya Onesimus Luka Esos. Yang samping kiri saya Bapak Salo, tim advokat hukum tim Erjon Paslon nomor 1. Mungkin saya sedikit gambaran ya. Kami sudah tahapan sedang kami jalan. Ini sidang pertama tanggal 26 itu Januari. Setelah itu sidang kedua untuk dari pihak terkait dengan termohon kami sudah lakukan pada tanggal 1 Februari. Sedang sementara yang ada itu, dan sementara ini kami dari tim ELO menghubungkan kepada tim dan juga semua stakeholder dalam pendukung masa pendukung kita region dimanapun mereka berada di Yalimo maupun Wamena dan Jayapura. Kami selalu komunikasi terus, sementara masih terus standby dan semuanya kami serahkan kepada tim advokat hukum dalam hal ini Bapak Alo sendiri yang terus monitor, dan kami sama-sama kami melakukan edukasi politik dan juga komunikasi politik yang harus baik, dan supaya masyarakat kami dan juga pendukung kami yang ada di Yalimo itu jangan termakan isu-isu hoax atau isu-isu yang berkembang. Setuju. Ini supaya tetap masyarakat tenang, masyarakat sabar menunggu hasil keputusan dalam hal ini di sengketa di MK. Apapun kami terima dengan keputusan di MK yang seadil-adil dan juga semakmur demi keadilan bagi masyarakat yang ada di Republik dan umum khususnya di Kabupaten Yalimo. Kami pada prinsipnya kami atas nama tim ELO dan juga tim kami sangat menunggu dan sepakat dengan hasil yang apapun kami peroleh pada saat 18 pilkada pleno tingkat kabupaten tanggal 17 dan tanggal 18. Apapun suka tidak suka, mau tidak mau, mekanisme proses ini yang mereka ke MK kami tetap ikuti proses dan hormati keputusan itu, dan kami menunggu keputusan MK dengan seadil-adilnya dan sejujur dan sebaik-baiknya untuk demi masyarakat Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan yang lebih baik. Kira-kira itu yang mungkin saya sampaikan dari sama tim ELO. Sementara pantauan begitu. Coba kita ke Pak Alo dulu. Pak Alo bisa kasih sedikit gambaran kira-kira gambaran hukum yang sementara berproses di Mahkamah Konstitusi ini, apakah sudah sampai sejauh mana gitu, dan kira-kira bisa diberikan sedikit update untuk publik biar tahu. Silakan Pak. Ya, untuk proses hukum di MK sekarang sejak tanggal 1 kemarin kita sudah jawab dari pemohon, dari calon nomor urut 2. Kami sudah jawab baik dari kami sebagai pihak terkait, KPU, juga Bawaslu. Kami mempunyai keyakinan bahwa kemenangan dari kedua calon nomor urut 1 Pak Erdi Dabi dan John Willil ini merupakan hasil kemajuan demokrasi di Kabupaten Yalimo. Kenapa saya bilang kemajuan? Selama ini masyarakat Yalimo merindukan pemimpin yang dekat dengan masyarakat, yang mau membangun masyarakat yang ada di kampung-kampung sana. Jadi kedua ini figur yang tepat. Mereka sudah dipilih oleh masyarakat
untuk menjadi pimpinan di sana. Yalimo adalah kabupaten termasuk kabupaten baru di Provinsi Papua, dan mereka ini sekarang memacu dalam pembangunan. Setuju. Dari sisi pembangunan sumber daya manusianya, infrastrukturnya, dan pembangunan ekonominya, kerakyatan. Ini difokuskan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan otsus di Papua. Kedua figur ini sangat tepat untuk membangun Yalimo 5 tahun ke depan. Karena mereka dua ini mempunyai visi yang jelas dan semangat yang jelas untuk membangun wilayah Yalimo. Tapi Pak Alo bisa tidak seberapa optimis kalau proses di MK itu? Dari sisi presentasi yang jelaskan sudah melebihi dari 2% sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau dilihat bahwa sebenarnya ini akan didismisal. Kami harapkan akan didismisal Yalimo ini, dan segera menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diproses ke Mendagri untuk dilantik menjadi bupati dan wakil bupati di Yalimo. Kira-kira kapan itu dia punya hasilnya bisa? Hasil ini karena sidangnya tanggal 1 diharapkan 1 sampai 3 hari ke depan kami sudah dapat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Berarti tinggal beberapa hari saja ya? Iya. Oke Pak Onesimus, kita kembali ke Pak Onesimus nih. Ini terkait dengan masyarakat di bawah ini kan pasti gelisah segala macam ya. Apa yang bisa diberikan pesan penting ke mereka ini? Paling tidak mereka juga harus bisa bersabar gitu ya, sampai MK memutuskan seperti apa, barulah mungkin ada riak-riak kecil atau apa, silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya kira soal pilkada demokrasi atau apapun, pasti masyarakat ini kan berbeda pandangan dan pikiran. Tetap rasa ini dan menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan juga kalangan intelektual sendiri. Tetap pasti ada. Tetapi pada prinsipnya kami tim Erjon dan juga tim Elo selalu menghubungkan bahwa masyarakat tetap sabar dan tenang. Tidak perlu membuat hal-hal yang tidak-tidak, karena Yalimo itu rumah kita bersama. Ya. Tidak mungkin orang lain datang bangun Yalimo. Yang jelas kami anak daerah dan juga kami akan tetap di Yalimo, sehingga tidak perlu membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kami semuanya tim dan juga kami tim Elo dan Paslon, kami semua serahkan kepada pihak berwajib. Yang paling berbahaya ini hoax itu kalau. Ya, yang berbahaya ini kan dari mulut satu informasi sumbernya itu ke bicara orang lain, dari bahasa yang satu lagi sampaikan ke yang lain salah, sehingga masyarakat ini tafsirkannya salah-salah, sehingga akan menjadi muncul pertanyaan ini yang mana yang benar. Nah, sehingga kita bisa jadi saling ini berantam. Akhirnya menjadi hal-hal apalagi sekarang ini media entertainment dalam hal ini semua kolaborasinya ke media Facebook dan juga media ya. Jari ini sekarang nakal, cepat sekali, sehingga saya harap tetap masyarakat saya di Yalimo dan juga pada khusus pendukung kami tim Erjon, tetap kami menunggu hasil. Dalam hal ini saya sebagai ketua Elo sudah monitor juga, dan kami punya kuasa hukum untuk ke dalam. Sana keputusan kami dengar mungkin tanggal 15. Tanggal 15 ini apakah bagaimana, intinya kita semua serahkan sama pertama Sang Maha Pencipta. Kenapa? Pada prinsipnya saya sebagai ketua Elo tuh saya bisa percaya sama Tuhan itu 100%. Tetapi kalau sama manusia saya butuh data. Nah ini. Jadi kami sama manusia itu saya butuh data dan saya bisa sampaikan apa yang data ada. Kalau sama Tuhan cukup saya percaya. Kira-kira barangkali begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Onesimus, terima kasih juga Pak Alo. Nanti kita ikuti perkembangan terakhir putusan MK ya. Oke, nanti kita minta hasilnya dari MK. Terima kasih. Oke. Hormat. Terima kasih. Salam hormat kami dari Timur. Terus ikuti kami di media Timur. Salam kompak untuk semua.